Shalom, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami tetap bersyukur, kami tetap bersukacita, sebab Engkau Allah kami yang baik. Apapun keadaan kami saat ini, kami terus bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati mulut lidah hamba-Mu, bahkan kami semua yang mendengarkan, sehingga kebenaran firman-Mu boleh tertanam dalam kehidupan kami, bertumbuh dan berbuah. Terima kasih, dalam nama Yesus, kami serahkan jalannya pemberitaan firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, haleluya. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin menceritakan tentang mengalami kesukaran akibat salahnya. Mengalami kesukaran akibat salahnya. Kita akan melihat Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik. Di tangga itu berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dan segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Haleluya. Nah, kita tahu dari kisah ini Yakub sampai lari ke Beersheba karena kesalahannya, ya, kesalahannya sendiri. Yakub bohongi, nipu ayahnya. Dia berkata, aku Esau, padahal dia Yakub. Demi untuk mengambil hak kesulungan. Satu kerinduan tapi salah. Segala cara dihalalkan untuk mencapai tujuan. Ada juga kesukaran karena taat akan pimpinan Tuhan. Tapi kali ini yang saya bahas mengalami kesukaran akibat salahnya. Sekarang kita melihat Kejadian 28 ayat 10. Yakub dari Beersheba pergi ke Haran. Jadi Yakub dari Beersheba pergi ke Haran. Nah, pasti ada sebabnya. Karena Yakub mau dibunuh oleh kakaknya
sendiri yang bernama Esau. Karena Yakub menipu. Jadi dia lari, takut dibunuh oleh kakaknya. Ya. Elimelek pun pernah mengalami pergi ke Moab sebab di Bethlehem kelaparan. Jadi orang hijrah keluar dari daerahnya karena ada sesuatu. Yunus ke Tarsis, sebenarnya ke Niniwe, ke Tarsis sebab lari dari panggilan Tuhan. Paulus di Filipi sebab ikut pimpinan Roh Kudus akhirnya mengalami kesukaran, tapi di sini bukan karena salahnya, karena pimpinan Roh Kudus yang menunjukkan bahwa orang Makedonia sedang memanggil dia. Nah, waktu dia pergi, dia sampai di kota yang pertama yang bernama Filipi. Tapi justru di situ Paulus mengalami kesukaran, aniaya, dan lain-lain sebagainya. Tapi di balik kesukaran itu ada kemuliaan yang dialami. Kepala penjara bertobat, gempa bumi yang terarah, dan seterusnya. Di dalam Kejadian 28, ayat 11 sampai 13, Kejadian 28 ayat 11 sampai 13, Yakub sedang tidak berdaya. Yakub tidur dengan alas kepala dari batu dan bermimpi. Ya. Padahal waktu itu keadaan Yakub sedang tidak berdaya. Saya pikir jarang orang tidur beralaskan batu. Sakitnya bukan main, saudara. Ya. Sakitnya bukan main, beralaskan batu. Tapi di tengah-tengah ketidakberdayaan ini, Yakub ngambil batu, dibuat alas kepala, dan tertidur. Ternyata Yakub mendapat mimpi, sebuah mimpi yang luar biasa kepada Yakub. Tuhan menjumpai Yakub di saat ia sedang sendirian. Tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Nah, ini satu pelajaran yang bisa kita ambil, saudaraku, dalam menghadapi berbagai macam permasalahan, baik itu salahnya sendiri, baik permasalahan yang ada, dan seterusnya. Ya. Kita belajar, kita perlu menghadapi permasalahan itu sendiri, sehingga bisa bersekutu dengan Tuhan tanpa gangguan orang-orang di sekitarnya. Ya. Di saat sendirian, di situ kita bisa mengungkapkan apa yang menjadi beban, apa yang menjadi kesukaran kita di dalam kesendirian. Ya. Kalau banyak orang, itu banyak pendapat, banyak pemikiran, ya, banyak nasihat, dan seterusnya. Sehingga di saat kita mendengar nasihat ini, itu, yang satunya bicara ini, yang satunya bicara itu, dan seterusnya, ini bisa berbahaya. Saya beri satu contoh yang jelas. Ayub, pada waktu dia sendirian menghadapi kesukaran, kata-katanya jadi berkat, saudara. Kata-katanya bagus. Di saat dia sendirian, dia berkata di dalam Ayub 1, ayat 21 sampai 22. Ya. Ayub 1, 21 dan 22. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, saudara perhatikan 22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Tapi setelah kedatangan teman-temannya, malah ribut. Mendengar nasihat, mendengar saran begini, dan lain sebagainya. Mendengar tuduhan-tuduhan dari teman-teman. Akhirnya Ayub terpancing emosinya. Ya. Ayub terpancing emosinya dan mulai terjadi perdebatan-perdebatan.
bahkan Ayub berani menyalahkan Tuhan. Awalnya tidak. Di dalam kesendirian, kalau kita menghadapi permasalahan di dalam kesendirian, di dalam keheningan, kita bersekutu, kita sungguh-sungguh cari Tuhan, kita sungguh-sungguh cari penyelesaian, indah. Ya, indah. Di dalam kitab Ayub 16, ayat 1 dan 2, Ayub betul-betul kesal melihat temannya ini. Ayub 16, ayat 1 dan 2. Tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali ku dengar. Penghibur sialan kamu semua. Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyanggah? 19 ayat 1, 2, dan 6. Ayub 19 ayat 1, 2, dan 6. Tetapi Ayub menjawab, berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan sekarang? Telah 10 kali kamu menghina aku. Kamu tidak malu menyiksa aku. 6. Insafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Nah, saudara perhatikan, mulai Ayub menyalahkan Tuhan. Di waktu sendirian, diambil semua oleh Tuhan, anak habis, harta habis, istri juga begitu, disuruh menghujat, setelah itu matilah kamu. Tapi Ayub tidak bersalah. Jadi, di saat kita mengalami kesukaran, kesulitan, hati-hati dengan kawan. Hati-hati dengan saran teman. Nanti di bagian berikutnya saya akan jelaskan. Ya. Sekarang kita melihat Kejadian 28 ayat 14. Kejadian 28 ayat 14, janji Tuhan kepada Yakub. Kejadian 28 ayat 14, janji Tuhan kepada Yakub ini luar biasa. Ya, luar biasa. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu Tuhan kita. Ya. Haleluya. Janji Tuhan kepada Yakub sangat luar biasa. Lewat keturunannya, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya. Padahal kalau kita tahu, Yakub habis lari. Tapi Tuhan lihat hatinya. Lihat Yakub mau pertobatannya. Sehingga Tuhan memberkati Yakub kembali. Kita melihat Kejadian 28 ayat 15 sampai 16. Yakub tidak mengetahui bahwa Tuhan ada di tempat itu. Kejadian 28 ayat 15-16. Yakub tidak mengetahui bahwa Tuhan ada di tempat itu. Mengapa, saudara? Ya. Yakub tidak mengetahui bahwa Tuhan ada di tempat itu. Mengapa? Mengapa Yakub tidak mengetahuinya? Karena Yakub saat melarikan diri, pikirannya penuh memikirkan permasalahan-permasalahan yang baru saja terjadi. Ya, dia pikir, dia renungkan, gara-gara nipu harus terpisah dari orang tua, harus terpisah dari ibunya yang mengasihi, dalam keadaan yang terancam mau dibunuh, dan seterusnya. Dan itu berkecamuk di dalam pemikirannya, sehingga waktu Tuhan hadir, dia tidak tahu. Begitu juga kalau seorang terus-menerus memikirkan masalahnya, maka ia tidak mengetahui, tidak sadar bahwa ternyata Tuhan hadir. Ya. Padahal kalau Tuhan hadir, itu merupakan jawaban atas setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Karena terlalu fokus terus ya, kepada permasalahan. Jadi Tuhan nanti nggak tahu pada waktu 2 orang berjalan ke Emmaus, Kleopas dan temannya jalan, dia bincang-bincang dalam keadaan sedih, begitu sedih. Dia cerita, dia mengisahkan kematian Tuhan. Terus waktu Tuhan hadir di sebelahnya nggak tahu. Berbincang-bincang,
tapi nggak tahu kalau itu Tuhan. Karena kesedihan yang begitu rupa meliputi dia. Di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai yang ke-31. Nanti saudara bisa baca sendiri ya. Jadi pada waktu itu baru terbuka pikirannya, baru mengetahui bahwa itu Tuhan di saat pemecahan roti. Ya. Di saat pemecahan roti baru dia katakan, baru saat itu terbuka matanya. Ayat 31, Lukas 24, ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Baru setelah itu ayat 32, mereka berdua memberi komentar. Ya. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapatkan ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Ya, boleh saudara, kalau memang ada persoalan, kita memikirkan, ya boleh secukupnya. Tapi kalau mulai berlebih-lebihan, Yesus hadir, nggak tahu betapa ruginya, ya. Betapa ruginya kalau kita terus-menerus fokus memikirkan permasalahan dalam hidup ini. Hidup ini penuh permasalahan, ya. Silih berganti pasti datang. Tapi kehadiran Tuhan itu spesial. Jangan sampai kita tidak sadar kalau Tuhan hadir, Tuhan mau menolong, ya. Sebab kalau ada Tuhan hadir dalam persoalan kita, itu berarti ada mujizat, ada pertolongan, ada jalan lepas, ada berkat, ada Yesus, ada segala-galanya. Saya beri contoh begini. Waktu murid-murid perahunya sedang diombang-ambingkan angin sakal, terus Tuhan Yesus kan berjalan di atas air. Yesus jalan di atas air mau menolong. Tapi waktu itu murid-murid sedang bergumul, sedang wah hantu. Kaget mereka. Ya. Kaget padahal Tuhan mau menolong dianggap sebagai hantu. Matius 14 ayat 25 sampai 26. Matius 14 ayat 25 sampai 26 dikatakan demikian. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Yesus mau nolong tapi justru takut karena melihatnya berbeda. Kalau hantu mencelakakan, ya. Tapi kalau Yesus menolong, ada Yesus, ada mujizat, ada Yesus, ada berkat, ada Yesus, ada segalanya. Ya. Paulus waktu terombang-ambing di kapal selama 14 hari, Alkitab mencatat sampai putus harapnya. Tapi Paulus tidak fokus kepada permasalahannya. Di situ ada 276 orang. Pasti ribut, tapi Paulus tidak. Paulus bisa merasakan kehadiran malaikat Tuhan di sebelahnya. Dan malaikat itu berkata, jangan takut Paulus, jangan takut. Ya. Dan Paulus sampaikan, tidak ada satupun yang gugur, tidak ada satupun yang binasa. Semua selamat. Sebab Yesus ada, Yesus memberi pertolongan. Yesus ada tidak mungkin memberi kecelakaan. Tidak mungkin. Kalau Yesus ada segala-galanya. Daud,
waktu mengalami kesusahan yang sangat besar. Istri, anak, harta, istri, tentara-tentaranya, anaknya, dan semuanya habis ditawan. Betul-betul dalam keadaan susah berat. Di dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6, dikatakan saudaraku, 1 Samuel 30 ayat yang ke-6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dalam kondisi seperti ini, Daud begitu sedih, tapi heran. Daud bisa ambil satu sikap. Dia menguatkan. Dia percaya bahwa apa yang terjadi tidak akan melebihi kekuatannya. Dan saudaraku, Tuhan memberikan pertolongan di dalam keadaan seperti ini. Aneh. Daud diizinkan ya, untuk menolong orang yang mau mati. 1 Samuel 30 11 sampai 14. 1 Samuel 30 ayat 11 14. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali. Sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari, 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kemudian seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb, orang Kreti, dan daerah Yehuda, dan tanah Negeb Kaleb, dan Siklak telah kami bakar habis. Nah, dari situ Daud, tahu siapa pelakunya, siapa biang keladinya yang bikin habis semuanya. Nah, mungkin ya Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita sedang menghadapi satu kesukaran yang betul-betul sudah rasanya kita tidak mampu. Sebetulnya tidak pernah lebih dari kekuatan kita. Tapi menurut kita, aduh berat, begitu berat rasanya seperti tidak mampu. Tahu di dalam kesukaran seperti ini, Tuhan izinkan kita melihat orang lain yang jauh lebih sukar dari kita. Tuhan izinkan kita melihat orang lain yang jauh lebih sukar dari kita. Bagaimana sikap kita? Ada orang, masa bodoh. Aku sendiri dalam keadaan sukar, boro-boro. Mikirin orang lain. Mikirin diri sendiri aja udah susah. Boro-boro mikirin orang lain. Nah, kadang pertolongan Tuhan tuh lewat cara seperti itu kita nggak tahu. Kehadiran Tuhan untuk menolong kita lewat cara seperti itu. Coba seandainya itu sudah. Nggak perlu ngurusin itu, nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu. Tapi justru di sini satu pelajaran penting. Sesukar, sesulit apapun, kalau mata kita sempat melihat orang lain jauh lebih sukar dari kita, belajarlah punya belas kasihan. Orang Imam, Lewi, dan orang Samaria sama-sama lewat. Sama-sama mengetahui ada orang yang kena rampok. Imam Lewi tidak peduli. Orang Samaria punya urusan. Tapi dia turun, dia bebat, dia minyakin, dia naikkan di atas keledainya, bawa penginapan, dia bayar. Susah, iya. Tapi di sini jadi satu perumpamaan siapa orang yang berbelas kasihan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau belajar. Ya. Memang kita susah, memang kita dalam kesulitan. Tapi bukan berarti kita tidak punya belas kasihan.
Sekarang kita melihat Kejadian 28 ayat yang ke-17. Yakub berkata, ini pintu gerbang sorga. Ya. Kejadian 28 ayat 17, ini pintu gerbang sorga. Haleluya. Yakub dalam sikon seperti ini bisa berkata, ini pintu gerbang sorga. Dengan kata lain, apapun masalah yang sedang kita hadapi, pastikan kita masih bisa berkata, di mana aku berada, ini pintu gerbang sorga. Sebab kalau Tuhan beserta kita, maka kita pasti mengalami suasana sorga. Sesulit apapun, seberat apapun masalah kita, seterpuruk apapun kita, kalau Tuhan ada, pasti kita mengalami suasana sorga. Dan kita bisa berkata, ini pintu gerbang sorga. Haleluya. Seperti Stefanus. Waktu Stefanus dirajam, waktu Stefanus memberikan kesaksian, dirajam. Tapi dia tetap berkata, ampuni. Kenapa? Karena dia merasakan suasana surga di dalam hatinya. Coba kita lihat Kisah 7, Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka, dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa kepadanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Di mana rasa sakitnya Stefanus? Di mana saudara? Jangankan orang banyak, satu batu kena kepala sakit saudara. Ini orang banyak melempari begitu rupa. Sepertinya tidak terasa suasana surga meliputi Stefanus. Kalau kesukarannya begitu berat, begitu parah, tapi kita bisa berkata, ini pintu surga. Yesus hadir, maka kesukaran itu berubah, saudaraku. Berubah menjadi sukacita yang tak terkatakan. Seharusnya Stefanus, Tuhan kutuki dia, Tuhan balaskan darahku. Ampuni. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, dalam permasalahan apapun, dalam kesulitan apapun, jangan sampai tinggalkan Tuhan. Jangan suasana surga tidak ada dalam kehidupan kita. Kejadian 28 ayat 18 sampai 22 akan menjadi rumah Allah. Di sini Yakub bernasar, ini dalam wasiat lama, ya. Mengapa? Sebab Yakub mengalami persoalan yang sangat serius yang disebabkan oleh sikap dan perbuatannya sendiri. Yakub harus lari dari rumah sebab mau dibunuh Esau karena perbuatannya yang menipu. Ya, jadi Yakub bernasar di dalam Kejadian 28, 18 sampai 22. Begitu juga beberapa banyak masalah yang serius
terjadi dalam hidup kita bukan karena orang lain, bukan karena kondisi keuangan. Kadang-kadang seperti ini, ya sekarang ekonomi sulit, ini, ya memang itu fakta. Memang itu fakta. Kejahatan di mana-mana meningkat, PHK di mana-mana dan seterusnya. Memang itu fakta. Tetapi semua masalah yang serius bisa terjadi karena sikap kita. Semua permasalahan yang serius bisa terjadi karena sikap kita. Punya mulut tapi nggak punya rem. Ngomong terus, bicara terus. Nggak bisa ada penahan. Kalau sudah bicara, dari A sampai Z, Z kembali sampai A lagi. Terus berbicara. Dan orang itu lupa. Apa yang dibicarakan itu nanti mengenyangkan perutnya. Apa yang bicara-bicara. Dan kalau bicara ngawur, nggak heran. Orang lain pun jadi marah. Orang lain pun bisa jadi masalah kepada kita karena mulut sembarangan ngomong, ya. Sebab itu tidak perlu salahkan orang lain. Kenapa ya orang lain benci sama saya? Kenapa orang lain nggak suka sama saya? Suka ngomong, suka gosipin orang, suka fitnah orang. Akhirnya orang yang nggak suka. Nah, orang seperti ini nggak perlu salahkan orang lain, tapi bertobat. Diri sendiri harus bertobat. Dan yang perlu diperhatikan, akibat penaburan yang jelek, itu akan ada penuaian. Di sini Yakub menabur jelek, dia mau tidak mau melarikan diri. Setiap penaburan itu pasti ada penuaiannya, pasti. Lambat atau cepat, pasti ada penuaian. Sebab Tuhan tuh hakim yang adil. Tuhan gak pernah terlelap. Tidak pernah perbuatan umatnya gak dicatat. Jadi setiap penaburan pasti ada penuaiannya. Ya, pasti. Nah, kalau seseorang mengalami hal-hal yang jelek, akibat penaburannya, jangan lari. Tapi selesaikan. Hadapi. Selesaikan. Ya. Dan bertobatlah sungguh-sungguh supaya penuaian itu berhenti. Gak terus berkelanjutan. Kalau kita bertobat, jangan ditutup-tutupi. Ya, tadi saya nggak sengaja. Padahal sengaja. Tambah lagi dosanya. Ya, tadi saya nggak sengaja ngomong gitu, dan seterusnya. Tambah lagi dosanya. Penuaiannya tambah banyak. Ya. Penuaiannya tambah banyak. Nah, Yakub harus bertobat sungguh-sungguh sampai pangkal pahanya dibuat terpelecok, terkilir. Nah, maksudnya apa? Supaya nggak bisa lari lagi. Ya. Supaya nggak bisa lari lagi. Cukup sudah lari. Ya. Lewat peristiwa ini, kalau sudah Yakub pincang, nggak lari lagi, baru Tuhan bisa buat rencananya. Kalau kita masih mau bergerak, atau sudah salah masih mau bergerak terus, nggak bisa. Tuhan pukul, baru nggak bisa. Nah, di sini kita lihat berkat Yakub yang luar biasa diubah oleh Tuhan. Ya, diubah. Namanya bukan Yakub lagi, tapi menjadi Israel. Dirubah dari penipu menjadi Israel. Haleluya. Dan Yakub memberi nama tempat itu Peniel. Artinya, aku melihat Allah
berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Di dalam Kejadian 24 ayat yang ke-30 Kejadian 24 sampai Kejadian 32 ayat 24 sampai 30 ya. Kejadian 32 ayat 24 sampai 30 dikatakan demikian. Kejadian 32 ayat 24 sampai 30. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi. Jika engkau tidak memberkati aku, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanya Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi Saudnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Haleluya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pernah tergelincir, kita pernah salah, ya. Tapi jangan lari. Mintalah belas kasihan Tuhan. Waktu Daud jatuh dalam dosa, hatiku susah. Tapi lebih baik aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Sebab masih ada kemurahan. Ya. Tuhan menghajar, Tuhan memukul. Pasti salah, pasti diajar. Tapi masih ada belas kasihan. Masih ada kemurahan. Ya. Nah, setelah itu Tuhan kerjakan langkah-langkah berikutnya. Ya. Yakub bertemu dengan Tuhan, Tuhan itu jalan. Ya. Kalau kita mau bertobat, maka kita berada di jalan Tuhan. Dan kita mengalami namanya kebenaran. Dan jiwa kita mengalami hidup. Tuhan itu jalan, Tuhan itu kebenaran, dan Tuhan itu hidup. Orang yang berjumpa dan mau bertobat, dia akan mengalami jalan Tuhan. Ya. Jalan Tuhan. Anak bungsu yang kurang ajar, dia tetap mengalami jalan Tuhan. Karena dia mau bertobat. Dia mengalami kebenaran. Dan dia mengalami hidup yang sebenarnya. Haleluya. Artinya begini. Setan tidak bisa menuduh lagi kita. Maka kita melihat pemulihan yang terjadi sangat indah. Baik itu dalam rumah tangga kita, baik dalam pekerjaan kita, baik dalam kesehatan kita, baik dalam masa depan kita, baik masa muda kita, semuanya akan hidup kembali. Haleluya. Jumpa dengan Tuhan, mengalami jalan Tuhan, mengalami kebenaran dari Tuhan, dan mengalami kehidupan. Rumah tangga yang dulunya mati, hidup, segar kembali. Perjamuan kawin di negeri Kana redup, anggurnya habis, hidup, karena ada Tuhan, segar kembali. Haleluya. Begitu juga rumah tangga, pekerjaan, dan seterusnya. Kalau alami Tuhan, sebab di mana ada Yesus, maka kita akan mengalami suasana yang menghidupkan. Bukan suasana kematian. Di mana ada Yesus, di situ ada suasana kehidupan. Bukan kematian. Sebab itu, waktu Yesus datang ke rumah Yairus, terus Yesus lihat orang nangis. Oh, diusir semua sama Tuhan. Diusir keluar semua. Coba kita lihat Lukas 8, 49 sampai 56. Lukas 8
49 sampai 56. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. 52 Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hei anak, bangunlah." Maka kembali roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menjuru mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitakannya kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Haleluya. Jadi saudaraku, di mana ada Yesus, di itu ada suasana kehidupan. Ya. Jalan kebenaran dan hidup. Yesus datang, suasana kematian berubah, hidup. Haleluya. Saat kita tidak berdaya, jangan lari dari Tuhan. Saat kita tidak berdaya, jangan lari dari Tuhan. Tetapi ambil tindakan, yaitu saat kita tidak berdaya, jangan lari dari Tuhan, tetapi ambil tindakan, yaitu satu, kita tetap sendiri. Jangan kita goyah mendengar suara-suara atau saran-saran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Belajar bisa berdiam diri untuk menerima pimpinan Tuhan. Ya. Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tinggal diam, tinggal tenang. Jadi kita bisa lebih fokus merenungkan. Haleluya. Ratapan 3 ayat 25 sampai 26. Ratapan 3 ayat 25 sampai 26. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jangan panik. Jangan panik, saudara. Ya, jangan panik. Waktu Yesus berdoa sendirian di Taman Getsemani, padahal dia bawa 3 murid, tapi semua tertidur. Di saat kita tenang, Tuhan bisa memimpin kita di air yang tenang, di padang rumput yang hijau, sehingga kita disegarkan, kita dipuaskan, kita dikuatkan. Elia sendiri, Tuhan datang memberi makan, memberi minum, segar. 40 hari, 40 malam dia jalan terus sampai di gunung Allah. Haleluya. Yang kedua, kita dekat dengan orang-orang beriman yang betul-betul cinta Tuhan. Kita dekat dengan orang-orang beriman yang betul-betul cinta Tuhan. Mungkin nasihatnya seperti orang memukul, dalam tanda petik memukul, seperti orang memukul. Tapi itu menyentakkan supaya jangan terjerumus. Amsal 27
Amsal 27 ayat 5 dan 6. Amsal 27 ayat 5 dan 6 dikatakan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Yudas 3. Yudas 23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Selamatkan, sentakkan orang yang salah. 3. Yakub tetap siap dan bernasar. Yakub tetap siap dan bernasar kepada Tuhan. Janji kepada Tuhan itu sangat penting. Janji kepada Tuhan itu sangat penting sebab kalau kita keluar dari apa yang pernah dijanjikan kepada Tuhan, maka Tuhan akan ingatkan kepada kita apa yang pernah kita janjikan kepada Tuhan. Kejadian 35 ayat 6 dan 7. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya lah mezbah di situ dan dinamainya tempat itu El Betel. Karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Tuhan akan ingatkan kembali dan itu menjadi satu tonggak, menjadi satu peringatan bagi kita supaya tidak keluar, supaya tidak menyimpang dari apa yang pernah kita janjikan kepada Tuhan. Saya tidak tahu, mungkin Bapak Ibu pernah berjanji kalau orang wasiat lama bernasar, tapi kita tidak boleh, kita berjanji. Kalau kita sudah berjanji kepada Tuhan, jangan sampai tidak ditepati. Ditepati, ya. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu untuk mengingatkan kita kepada janji yang pernah diucapkan kepada Tuhan. Kadang-kadang kita mengalami sesuatu. Ternyata Tuhan ingatkan kepada kita supaya kita ingat kembali kepada janji yang pernah kita ucapkan kepada Tuhan. Apa? Tentang apa saya nggak tahu. Mungkin kita berjanji ini, itu, ini, tapi nggak pernah ditepati. Hanya sekedar janji. Hari ini Tuhan ingatkan kembali, peristiwa Yakub memang salah. Ya. Tapi banyak pelajaran penting di dalamnya. Kesimpulannya, satu. Ada hukum tabur tuai. Jangan sembarangan. Hidup ini penaburan. Kita ada hari ini, itu hasil penaburan hari yang lalu. Hari yang akan datang, itu hasil penaburan hari ini. Jangan hari ini nabur terus jelek, nanti hari yang akan datang menuai banyak kepahitan. Hari ini adalah hasil penaburan hari-hari yang lalu. Ya sudah, tapi untuk melihat hari datang yang penuh dengan kebaikan, tabur yang baik. Tabur yang baik. 2. Belajar dalam kesendirian, sekalipun ada salah, tetap cari Tuhan. Ya. Waktu anak bungsu itu duduk mau makan makanan babi, nggak bisa dia merenungkan. Aduh, di rumah bapakku banyak makanan. Akhirnya dia insaf. Akhirnya dia sadar, aku sudah berdosa kepada surga dan kepada Bapa. Kembali. Di dalam kesendirian seringkali Tuhan bicara. Bicara. 3. Janji Tuhan kepada Yakub, Kejadian 28
ayat 15. Ya. Kejadian 28 ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Allah yang berjanji itu setia. Allah yang berjanji itu setia. Jangan meragukan. 4. Saat kita tidak berdaya, jangan lari dari Tuhan. Yakobus 4 ayat 7 sampai 8. Saat kita tidak berdaya, jangan lari dari Tuhan. Hampiri Allah, lawan setan. Jangan ragu-ragu sekalipun mungkin kita berdosa. Yesaya mengatakan sekalipun dosamu merah bak kain kesumba, Tuhan jadikan putih. Ya, jangan ragu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Apa kesukaran yang sedang kita alami saat ini? Mungkin karena kesalahan kita, karena tindakan kita tidak perlu menyalahkan orang lain, sikon dan lain sebagainya. Ya. Gara-gara kamu jadinya seperti enggak. Tapi kita coba introspeksi diri kita sendiri. Di dalam kesendirian, kita lebih mudah merenung. Kita lebih mudah cepat sadar. Anak bungsu, kalau masih ramai dengan teman-temannya, hura-hura, nggak mungkin sadar. Tapi di saat dia sendiri, di saat dia merenung, di saat dia tidak bisa makan, baru dia sadar. Baru dia ingat pada waktu hura-hura. Nggak ingat kalau dia salah. Nggak ingat kalau dia berdosa. Nggak ingat. Tapi di dalam kesendirian, sebab itu kasih Tuhan menjepit seseorang di dalam kesukaran supaya dia berpaling kepada Tuhan. Terus mencari Tuhan. Haleluya. Bapa di dalam surga, apapun keberadaan kami saat ini, mungkin kami pernah tergelincir. Biar hari ini kami boleh menyadari kembali. Kami boleh bangkit kembali. Orang benar, sekalipun jatuh sampai 7 kali, akan bangkit kembali. Tapi kami tidak mau mempermainkan kemurahan-Mu, Tuhan. Tuhan, Kau sudah ingatkan peristiwa Yakub di saat dia salah, anak bungsu, di saat sendiri, ingat kembali betapa murahnya Engkau, betapa kasihnya Engkau. Begitu juga, mungkin ada yang sedang dalam kesukaran ekonomi. Tuhan, Kau ingatkan. Mungkin pernah berjanji kepadamu, tetapi tidak ditepati. Tuhan tolong, supaya itu semua kembali. Sebab di mana ada Tuhan, di situ ada suasana sorga. Di mana ada Tuhan, di situ pasti ada jalan, pasti ada kehidupan. Haleluya. Dan pasti ada kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati umat-Mu di dalam dia mencari pekerjaan. Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Jauhkan dari virus-virus yang jahat ya Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesehatan. Berkati rumah tangga, berkati keluarganya. Berkati masa mudanya Tuhan. Berkati pelayanannya. Terima kasih, kami sangat yakin dan sangat percaya. Apapun kesulitan kami, biar kami terus tertuju kepada Engkau. Inilah pintu gerbang surga. Seperti Stefanus di dalam kesakitan yang begitu rupa, dia bisa melihat Tuhan berdiri. Bahkan kata-kata yang terakhir, sungguh kata-kata yang menjadi berkat. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba-Mu bersyukur. Mari kita angkat tangan kita. Bapak, Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan. Terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai, sejahtera, sukacita, dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus.
kuat kuasa di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh yang memampukan kita kembali kalau ada salah, kembali ke jalan yang benar, kembali menerima anugerah, kembali menerima sukacita yang daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.